Shalom Tiberias, apa kabar semuanya? Yang diberkati kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap Jemaat Gereja Tiberias di Bekasi Town Square dan juga Jemaat Gereja Tiberias yang bergabung live streaming pada sore hari ini. Kita percaya di sore hari yang baik ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, baik yang hadir secara langsung bahkan di live streaming. Kuasa Tuhan, lawatan Tuhan nyata bagi setiap kita yang percaya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bersama-sama kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah, buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan berikan sampai hari ini kami ada. Kami percaya bukan karena kuat, gagah, hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap nafas hidup yang Tuhan berikan. Mengucap syukur buat kekuatan, buat kesehatan, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semuanya kami terima hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur pada sore hari ini, Roh Kudus yang membawa setiap kami bersama-sama berkumpul, beribadah memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap kami yang beribadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap umat Tuhan yang bergabung secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami satu hati menolak segala gangguan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, hanya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami, semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur, yang percaya Tuhan Yesus baik, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan Allah kami yang setia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan memuji Tuhan dari awal sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
bangga karena-Mu. Ini pujian syukur kami, sama-sama menyembah Tuhan. Inilah yang ku renungkan, biar nyanyian pujian kami hanya bagi Allah kami yang hidup. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Setiap kita mengucap syukur bersama-sama, naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan, setia. Kami datang memuji menyembah Tuhan Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh, biarlah manis, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sampai kita bangkit berdiri pada sore hari ini, satu hati naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh, biarlah manis Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kita bermasmur bagi Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini. Bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan,
hadapan Tuhan Yesus sore hari ini. Tutup matamu, angkat semua bagi Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis, oh Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Yang bersuka karena kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama. Inilah yang ku renungkan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, katakan hatiku bersuka karena kebaikan Tuhan Yesus, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Mari bersama-sama naikkan syukur kita sore hari ini. Naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia setia, Dia tak pernah tinggalkan setiap kita. Oh, terima kasih kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Pribadimu, biar segala bernafas memuji nama Tuhan Yesus. Biar segala bernafas menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Ambil waktu kita sejenak pada sore hari di mana rumah Tuhan berada. Ambil waktu sejenak, ingat segala kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, ingat kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Sebab Ia setia bagi setiap kita.
Dalam setiap musim kehidupan tak pernah Tuhan Yesus tinggalkan setiap kami. Kami mengucap syukur sebab segala yang Tuhan berikan bagi setiap kami baik adanya. Sebab segala yang Tuhan berikan bagi setiap kami semuanya mendatangkan kebaikan dalam rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus pada sore hari ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, tetap kami menyembah Tuhan Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami, ini sembah kami bagi Allah kami yang hidup. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sama-sama gereja Tiberias, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on church, Gereja Tiberias, sama-sama shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
pujian kami, segala nyanyian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang janjinya pasti tergenapi dalam hidup kami. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai, Allah yang memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari saling mengasihi. Kita memuji Tuhan bersama-sama bagi Dia. Come on. 1, 2, 3, go. Woo. Mari bertepuk tangan gereja Tiberia sore hari ini. Angkat suaramu bersama-sama. Pada dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus semua. Lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, sebab Tuhan kita yang baik memanggil setiap kita dari alatnya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi. Boleh lihat kiri kanannya. Katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan senyum yang terbaik saudara sore hari ini buat kiri kananmu. Sambil katakan dengan iman, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kembali kata ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan Yesus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Dalam Yesus sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Haleluya. Dalam Yesus ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita.
percaya di dalam Yesus ada sukacita yang baru. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Dia mampu melakukan keajaiban bagi setiap kita. Boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terus menyembah, terus bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan atas kepalamu, saudara. Ini bukan sore yang biasa. Ini sore pujian buat Tuhan Yesus, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Hanya Kau yang layak. Siap melonjak bagi Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang sungguh percaya katakan dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Yes. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Hanya Yesus, haleluya. Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat bagi setiap kami. Haleluya. Biar masih menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Haleluya. Siap-siap sama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Semua bisa lebih keras sore hari ini. Come on Tiberias. Kau sumber Kau layak berkuasa. Memerintahlah Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebab yang terbaik Tuhan sediakan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Bersama-sama berkata. Bersiap-siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah.
mulia. Tuhan Yesus Raja yang mulia, amin. Berikan kembali tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Jangan ada lagi keraguan saudara dalam Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah menjanjikan yang terbaik buat setiap orang yang di dalam Dia. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus yang pasti akan menolong setiap kita sampai kapanpun. Puji Tuhan saudara, pada sore hari ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan, masalah atau tantangan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup mencerminkan kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Raih kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi memberikan kita kuasa untuk dapat melakukan firman Allah. Sehingga kita tetap tangguh menghadapi segala tantangan. Miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan agar tetap berharap. Pengharapan adalah sauh yang kuat dalam hidup. Maka taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar. Memiliki ketabahan yang besar karena percaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kita dapat tabah. Sebab kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus menyertai. Dan masa depan itu memang ada dan masa depan kita cerah. Dengan berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita dapat menemukan kepastian di tengah dunia yang penuh tidak kepastian. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada saat yang baik ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan nanti Pari Haji. Pesan Tuhan, suara gembala buat setiap jemaat Tiberias dengan tema yaitu mengendalikan hati untuk kedamaian. Roma yang pertama, 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, untuk mengendalikan hati untuk kedamaian. Yang pertama, kendalikan hati terhadap marah. Amsal 17 ayat 14. Marah merupakan tindakan yang sering terjadi di luar kendali kita. Setiap orang pasti pernah marah. Misalnya marah kepada pasangan, anak, relasi, atau bahkan marah kepada Tuhan. Pesan saya, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jika kita orang yang mudah marah, hal yang dapat kita perbuat adalah segera pergi sebelum kemarahan meledak. Untuk menenangkan diri sejenak, ini untuk menahan diri kita. Kemudian berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, kendalikan hati terhadap dendam. Yeskiel 35 ayat 4-5. Dendam merupakan belenggu kemarahan membara yang akan terus mengikat hidup kita dan terus mengintimidasi kita agar melakukan pembalasan. Kondisi ini membuat kita tidak memiliki ketenangan dan juga kedamaian. Sebagai orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar lagi. Ingat, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Yang ketiga,
kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Yakobus 2 ayat 5 hingga 7. Penghinaan adalah suatu hal yang kejam. Pada waktu kita menghina orang, itu sebuah perbuatan negatif. Tuhan Yesus bangga dengan manusia ciptaannya. Ketika kita menghina manusia ciptaan Yesus, itu artinya kita menghina Tuhan Yesus sendiri yang sudah menciptakan manusia. Dan yang keempat, kendalikan hati dari tinggi hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati atau kesombongan adalah dosa yang membuat Lucifer jatuh dari kemuliaan Allah. Lucifer awalnya adalah malaikat terang, lalu menjadi iblis karena kesombongannya. Kesombongan bukan hanya membuat seseorang jatuh, tapi juga menjauhkannya dari Tuhan. Jadi jangan pernah tinggi hati, karena tinggi hati akan meracuni hati kita. Keberhasilan, pencapaian, bahkan pujian dari manusia tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku dari firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukungkan hati Engkau, dan tidak mendukungkan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik. Pesan Tuhan yang sungguh baik, sungguh indah. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh terima melalui suara gembala di sore hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita boleh buka hati, kita boleh siapkan hati kita untuk terima yang terbaik. Firman Allah yang pasti akan mengubahkan kita. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk semua yang Tuhan boleh jadikan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk kesempatan yang kami mengucap syukur akannya, yaitu kesempatan kami kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Menutup bulan September ini Tuhan, kami percaya kami mau pakai dengan cara yang benar, dengan mengucap syukur dan mencari kebenaran-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu akan duduk diam dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan, ditabur di tempat ini. Ajar kami Roh Kudus, buat kami mengerti, biar setiap pesan Tuhan, setiap isi hati Tuhan tersampaikan, agar kami yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Doa kami, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami janji-janji Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mengetahui segala yang kami alami, dan Engkau juga tahu yang terbaik untuk setiap kami. Dengan kerelaan kami datang, dan kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus namanya. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
tanganmu sama-sama saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau katakan, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pula jiwa setiap kami Yesus, begitu pun jiwaku Tuhan. Mari buka hati bersama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama, Engkau yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi bersama-sama. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Shema Tiberias. Kita sambut firman Tuhan dengan tangan yang terangkat, sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku mendekat pada Tuhan Yesus yang baik, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di minggu yang terakhir di bulan September. 1 bulan full Tuhan menjaga, melindungi kami. Ada banyak tantangan, ada banyak air mata. Kadang Tuhan izinkan kami masuk dalam padang gurun, tetapi kami punya Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami di bulan September. Tuhan juga mempersiapkan kami masuk bulan Oktober. Tuhan juga pasti menolong kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebagai manusia, hidup manusia bukan dari roti saja. Kami butuh firman Tuhan. Alkitab mengatakan iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami. Berharap kepada manusia pasti kecewa, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan September ya, 29, 30, 1-2 hari ke depan kita akan tinggalkan bulan September. Oktober, November, we wish you Merry Christmas. Wah, ya kan? Pohon Natal mungkin sudah dipersiapkan keluar ya. Hiasan-hiasan Natal mulai dipersiapkan. Kue-kue nastar mulai dipesan kembali. Langganan si Eda masih ada nggak ya kan? Eda boleh pesan kue nastarnya. Ya, Edaku, hasianku ya. Itu dia. Tapi Kristen Natal juga keluar semua Bapak Ibu ya kan? Kristen pohon Natal ya. Tapi kan kalau di Betos ini Kristen militan ini. Saya sudah hafal muka-mukanya ini ya kan. Yang setia dan taat cari Tuhan ya. Bapak Ibu, jeripaya cari Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia loh. Saya tahu mungkin Pak ke Betos ongkosnya berat, saya tahu. Mungkin lagi dalam kesulitan ekonomi, mungkin lagi ada sakit ya. Mungkin dengan beban berat datang ke gereja. Saya tadi lihat lagu tadi ya, itu lagu-lagu hancur hati tuh Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi ada yang nangis, ada yang nyanyi udah begini usap air mata. Tenang. Ya, orang percaya menabur air mata, pulang akan bersorak-sorai ya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan judulnya. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, ya hidup kita menjadi kepastian. Kita hidup menjadi apa? Mendapatkan kepastian ya. Ketika Tuhan menjadi pusat, hidup menjadi pasti. Oke, kita lihat Alkitab kita dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ayat ini menegaskan bahwa kepastian hidup tidak ditentukan oleh harta, posisi, atau usaha manusia semata, melainkan dengan menjadikan Tuhan pusat dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 dimulai dari ayat 25, itu konteksnya berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, Matius mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, orang-orang dunia hidupnya mengalami ketidakpastian. Orang dunia bukan berarti nggak punya uang Bapak Ibu. Orang dunia mereka punya harta. Orang dunia mereka punya posisi yang terbaik di dalam kantor dan pekerjaannya. Orang dunia juga punya usaha-usaha yang spektakuler, usaha dalam bidang migas, usaha dalam bidang beras dan sebagainya. Mereka punya itu. Tetapi ketika mereka punya harta, mereka punya usaha, mereka punya posisi, ya harta, posisi dan usaha tidak bisa memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Harta bisa hilang. Posisi 5 tahun menjabat pensiun. Usaha, lihat akhir zaman. Saya bertemu dengan banyak jemaat mengatakan apa? Pak, omsetnya sekarang banyak penurunan. Ya, jadi siapa yang bisa memberikan jaminan? Siapa yang bisa memberikan kepastian? Yang bisa memberikan kepastian adalah Tuhan Yesus.
Dicatat baik itu. Ya karena apa? Karena hal kekhawatiran ini menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Orang dunia mencari makan, minum, pakaian. 3 hal itu yang mereka khawatirkan. Tetapi apa yang Tuhan katakan bagi Bapak Ibu dan saya? Kalau Bapak Ibu dan saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang dicari oleh orang dunia ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Ya, berarti apa? Berarti orang dunia punya harta, orang dunia punya posisi, orang dunia punya usaha, tidak ada kepastian di sana. Kenapa? Karena tidak ada juru selamat di dalam hidup mereka. Kita boleh nggak punya apa-apa, kita boleh nggak punya modal, kita boleh nggak punya koneksi orang hebat, kita boleh nggak punya uang, rekening kita mungkin ceban goceng. Ya, tapi siapa sangka Yusuf yang nggak punya modal apa-apa bisa tinggal di istana, Pak. Dari mana jalannya? Ya, dia kenal dengan siapa? Ya, dia sogok orang nggak? Dia punya duit nggak untuk tinggal di istana? Tidak, Pak. Tetapi Kejadian 39 mengatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang Yusuf kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadi kunci Yusuf mendapatkan kepastian itu karena Tuhan menyertai dia. Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu dan saya harus pastikan Tuhan yang menjadi pusat hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, bukan harta, bukan usaha, bukan jabatan. Semua yang tadi saya katakan itulah yang dicarikan oleh orang dunia. Orang dunia numpukin emas 24 karat. Mereka punya brankas, batangan. Wah, dia beli emas 24 karat. Saya banyak bertemu dengan jemaat, Pak kalau mau beli emas ke saya Pak. Kenapa? Kalau ada emas aman Pak. Ada informasi mengatakan di YouTube, jangan emas sekarang, perak. Wah ada lagi. Tuh kalau nggak perak perunggu. Atlet SEA Games apa? Emas, perak dan perunggu. Terus kalau kita nggak punya emas bagaimana? Kalau kita nggak punya perak bagaimana? Kalau kita nggak punya perunggu bagaimana? Nggak bisa hidup dong. Orang dunia mengandalkan harta Bapak Ibu. Orang dunia mengandalkan posisi. Ya, menghalalkan segala cara. Supaya apa? Jadi pemimpin perusahaan. Kalau bisa 2 periode, 3 periode, 4 periode. Kalau perlu menjadi pemimpin seumur hidup. Karena apa? Karena bagi mereka ketika turun dari posisi itu, siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Usaha, mereka usaha benar-benar. Saking pingin dapat uangnya, undang setan. Pesugihan. Ya, bikin mantra-mantra. Jatuhin orang, pakai ini, pakai itu. Tujuannya apa? Supaya apa yang usaha mereka kerjakan berhasil, dapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi lihat apa yang mereka usahakan, tidak ada kepastian. Anak Tuhan mendapat jaminan dari Tuhan. Anak Tuhan mendapat kepastian dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita. Ya, Tuhan senang dijadikan yang utama. Tuhan senang dijadikan prioritas. Kenapa? Karena Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia menjadi bapa bagi anak-anaknya. Bapak mana yang gak senang memberkati anaknya? Bukan begitu Pak. Aku sudah menjadi bapa. Anakku 2, istriku 1, cantik lagi Bapak Ibu. Ya, kalau ada berkatku, aku senang kalau misalnya istri WA atau anak WA, papi nanti sebelum pulang pelayanan tolong beli pizza ya, tolong beli McD ya. Buru-buru aku cari McD, cari pizza sesuai pesanan anakku. Ketika aku pulang, aku senang bawa oleh-oleh buat mereka. Kenapa? Karena aku senang menjadi bapak yang menjadi berkat buat anak-anaknya. Ya kan, kalau bapak di dunia saja yang jahat tahu memberikan yang terbaik, ya ingin memberikan kepastian, memberikan jaminan buat anak-anaknya, apalagi Bapak kita di sorga. Ada haleluya Bapak Ibu. Amin ya. Jadi rubah konsep hidup kita yang salah ini. Ya kenapa Pak kok saya khawatir terus? Kenapa kok begini? Maju kena, mundur kena. Iya iyalah. Yang dipakai adalah konsep dunia. Kerja keras, banting tulang, tulang dibanting. Iya kan kalau kerja keras gak ada Tuhan, gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Lihat Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, makan tidur diberkati, ada kemuliaan Tuhan di sana. Tapi ketika mereka ditendang dari Taman Eden, jatuh dalam dosa, apa yang mereka dapatkan? Semak duri, gak dapat apa-apa. Itu yang orang dunia sedang kerjakan, semak duri.
Dapat harta ada, iya. Usahanya ada, uangnya ada, naik jabatan iya. Tetapi di dalam hatinya tetap ada kekhawatiran. Anak Tuhan biasa-biasa tapi tetap tenang. Anak Tuhan ada badai tetap tenang. Anak Tuhan lagi masa sukar tetap tenang. Anak Tuhan lagi masa sulit tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Orang dunia takut menghadapi akhir zaman. Orang dunia takut menghadapi masa sukar. Anak Tuhan tetap punya pengharapan di akhir zaman ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan pengharapanku. Yesus pengharapanku. Itu dia, ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana hidup kita bisa menjadi pasti di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Ya, bagaimana hidup kita bisa menjadi pasti di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Ya, saya akan bahas lebih dalam lagi. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Kita lihat Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi Pak. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke. Keterangan dari ayat ini adalah apa? Ketika Tuhan menjadi prioritas, keputusan dan langkah hidup kita tidak akan salah arah. Ya, Amsal 3 ini Bapak Ibu, konteks judulnya adalah berkat dari hikmat. Ya, hikmat itu adalah apa? Hikmat itu adalah pikirannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau kita belajar Amsal, Bapak Ibu dan saya akan belajar tentang hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat itu bisa dapat kalau Bapak Ibu dan saya takut akan Tuhan. Itu dasarnya dulu. Perhatikan, takut gak kita sama Tuhan? Respect gak kita sama Tuhan? Ya, kalau kita menjadikan Tuhan yang sebagai prioritas utama, Bapak Ibu dan saya respect sama Tuhan, takut akan Tuhan, ya, dan mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Ya kan, kebanyakan anak Tuhan kenapa? Cari Tuhannya, ingat Tuhannya ketika gagal. Ya, Pak, saya gagal Pak dalam bisnis. Kok bisa gagal? Ya, ketipu Pak 300 juta. Kok bisa gagal? Waktu bikin bisnisnya doa dulu nggak? Waktu mau mulai bisnisnya tanya Tuhan dulu nggak? Waktu mau mulai bisnisnya tanya Roh Kudus dulu nggak? Nah itu dia Pak, saya terlalu semangat Pak. Nah itu dia. Terlalu semangat, nggak berhikmat, salah juga. Ya, ada jemaat datang sama saya Bapak Ibu hari Kamis 2 minggu yang lalu. Saya lagi khotbah di BCP, Bekasi, bukan di Boston, di Boston Amerika Bapak Ibu ya kan. Kota wisata. Saya kan kalau Tiberias kan saya bawa paspor hari Minggu. Saya kan pagi di Boston, terbang dulu baru ke SCBD Bapak Ibu. Bawa paspor saya, pendeta dalam luar negeri ini kita ini. Terus dia DM saya sore, Pak, malam ini khotbah di mana? Saya bilang kota wisata. Pak bisa ketemuan Pak ngobrol? Bisa. Bapak mau di mana? Bapak domisili di mana? Saya di kota wisata Pak. Ya udah di kota wisata aja saya bilang. Di depan Tiberias Boston ada Burger King. Kita selesaikan sambil makan burger dan minum Coca-Cola. Oh siapa? Oh, udah 8:30 saya keluar. Depannya udah Burger King, saya muter balik masuk Burger King. Ya, akhirnya cerita, udah Pak saya begini, Pak saya jatuh Pak. Duit saya ditipu orang, saya kehilangan uang dan sebagainya. Pertanyaan sederhana, ketika engkau memulai segala sesuatu, sudahkah Tuhan menjadi prioritas? Sudahkah engkau mengakui Tuhan di dalam segala lakumu dan Tuhan meluruskan jalanmu? Sudahkah? Tidak Pak. Itu yang banyak terjadi sebagai orang percaya. Kita teriming-iming ingin dapat duit banyak, kita teriming-iming ingin dapatkan omset banyak, tetapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak pernah undang Tuhan. Kalau kita undang Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau ada bahaya di depan kita, kalau ada orang jahat di depan kita, Tuhan pasti bela orang yang berharap kepadanya. Ya, 98 Bapak Ibu, krisis moneter, benar? 98 saya baru masuk kuliah. Ya, saya masuk di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
Persatuan Batak Nasional. Persatuan Bank Nasional. Saya gini-gini S1-nya accounting Bapak Ibu. Jadi kalau anggaran-anggaran ya dikit-dikit saya masih ingat lah. Ya, 98 Bapak Ibu, dolar, rupiah terhadap dolar itu luar biasa, naik. Pak Raji punya dolar, Tuhan mengatakan apa? Jangan dijual dulu. Ya, sampai lihat sampai titik yang paling tertinggi, baru itu dolar tukar kepada rupiah. Konteksnya Amsal 3, belajar dari hikmat. Makanya ketika dolarnya naik Bapak Ibu, ya kan, rupiah terhadap dolar ditukar dari dolar ke rupiah, dapatnya luar biasa. Dan akhirnya apa? Pertukaran dari dolar ke rupiah itulah uangnya bisa dibangun, uangnya bisa digunakan untuk apa? Untuk operasional gereja, membangun cabang dan sebagainya. Dapatnya dari mana informasi itu? Dari Tuhan. Dari mana? Hikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Ketika orang-orang Kristen memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Ya, kemarin cerita tentang rapture, nggak ada yang terangkat Bapak Ibu. Jemaat kasih link sama saya, Pak, tanggal 23, 24 akan ada pengangkatan. Menurut Pak Alek bagaimana? Saya juga tidak tahu. Ya udahlah, berjaga-jaga dan berdoa aja lah. Tiba-tiba tanggal 24 ada jemaat DM saya, Pak udah di sorga atau belum Pak? Dia begitu. Emang jemaat kurang kadang-kadang iseng-iseng sama pendetanya. Saya baca sambil ketawa lah. Saya bilang saya belum di sorga, masih mau jemput anak saya di penabur. Saya bilang celana pendek pakai baju nih, lagi nyetir begini. Saya nggak terangkat ini, saya masih di kota wisata ini jemput anak saya. Coba lihat. Ya kan? Nah, maksud saya begini, ya dengan adanya informasi-informasi yang silih berganti, ya ada nanti akan ada inilah, ada akan itulah. Saya katakan rapture itu pasti terjadi. Ya kan, walaupun mungkin orang kasih tahu tanggal, Tuhan nggak pernah kasih tanggal. Tetapi kalau kita berhikmat, dengar kata rapture itu berarti apa? Bapak Ibu dan saya harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, jadi prioritaskan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Di situ ada kepastian, di situ ada apa? Bocoran dari sorga, apa yang akan terjadi ke depan dan bagaimana kita harus menindaklanjutinya. Tuhan akan persiapkan kita dengan baik. Makanya kalau orang nggak takut Tuhan bisa kena bahaya loh. Orang kalau nggak takut Tuhan, hidupnya nggak Tuhan menjadi yang utama, hidupnya bisa hancur lebur. Mendiang Bapak Riaji lagi ada tsunami di Aceh. Sebelum tsunami di Aceh, apa yang Tuhan kasih hikmat sama gembala? Jangan jangan izinkan keluargamu, anak mantu cucumu yang akan jalan-jalan ke Phuket, Thailand. Karena akan ada bencana alam yang sangat mengerikan. Besoknya buka TV, Aceh kena tsunami, Phuket, Thailand kena tsunami. Kalau nggak ada hikmat Tuhan, jalan kena mati. Tapi lihat, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih sign, Tuhan kasih kepekaan bagi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, makanya ke depan jangan takut kalau bersama Tuhan. Apapun yang terjadi masa sukar, Tuhan pasti kasih jalan keluarnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan pasti kasih jalan keluarnya dalam bisnis kah? Ya, dalam usaha kah? Ya, di dalam pekerjaan anak-anak lah dan sebagainya. Jangan takut. Karena Tuhan yang janji, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di akhir zaman jalan banyak begini Pak, benang kusut. Ya, Sritek sudah PHK 50.000 karyawannya. Gudang garam tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Pabrik-pabrik di Cikarang, Bapak Ibu yang tinggal Bekasi Timur, Cikarang, Tambun dan sebagainya, udah pasti banyak mendengar akan ada banyak PHK. Ya, penjualan mobil sekarang sulit. Di dekat rumah saya, Cibubur, Transyogi, itu kiri kanan orang jual mobil second. Sampai hari ini hampir mau tutup itu. Nggak ada yang mau beli mobil. Kenapa? Boro-boro beli mobil Pak, beli beras aja susah apalagi beli mobil. Nggak kepikiran Pak otak saya, setiap hari bisa makan aja udah puji Tuhan. Ini lagi beli mobil, siapa Pak mau beli mobil lagi zaman sulit ini? Tapi lihat, ketika anak Tuhan mulai bekerja, usaha dan bisnis disertai Tuhan. Di situ ada hikmat Tuhan. Ketika orang dunia mengatakan aku tidak sanggup, tangan Tuhan yang berlobang paku itu akan menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Ya, jadi ketidakpastian kalau nggak ada Tuhan. Ketidakpastian kalau Bapak Ibu dan saya tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kita, prioritas utama kita adalah Tuhan, Tuhan akan, dan kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, Tuhan, kita menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan yang kerennya Tuhan kasih hikmat bagi Bapak Ibu dan saya, bagaimana menjalani hidup di masa-masa sukar. Ada haleluya Tiberias? Amin ya. Itu yang pertama. Supaya kita mendapat kepastian di akhir zaman, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Ya, dari Amsal 3 ayat yang ke-6. Yang kedua, supaya kita mendapat kepastian di akhir zaman adalah apa? Menetapkan kebenaran Allah sebagai dasar hidup. Ya, menetapkan kebenaran Allah sebagai dasar hidup. Kita lihat Mazmur 119 ayatnya ke-105. Silakan Pak. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Keterangan dari ayat ini apa? Kebenaran firman Tuhan memberi arah dan kepastian di tengah kegelapan dunia. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Ya, Tuhan akan, kitab 1 Yohanes mengatakan apa? Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi anak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan itu ciri-cirinya apa sih? Kita adalah anak-anak terang. Ya, Kejadian 1 Bapak Ibu, ketika roh Allah melayang-layang, dunia itu masih gelap. Apa yang Tuhan ciptakan pertama kali? Bukan Taman Eden. Apa yang Tuhan ciptakan pertama kali? Bukan Adam dan Hawa, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan cakrawala. Tetapi yang Tuhan ciptakan itu adalah terang. Terang itu jadi, dan Tuhan melihat terang itu baik, kata kitab Kejadian, ayat yang pertama. Ya kan, jadi kalau Tuhan sudah mengatakan terang itu baik, Bapak Ibu dan saya, jangan lagi hidup di dalam gelap, hiduplah di dalam terang. Bagaimana supaya kita bisa konsisten hidup di dalam terang? Hidupmu, hidupku harus ada firman Tuhan. Ya, gak bisa kalau kita cuma santai-santai, ya, gak memperhatikan kehidupan rohani kita, gak bisa. Karena apa? Alkitab mengatakan jelas, ya, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen bikin dosa. Ya, sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang, mohon maaf ya, hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan, ada orang ketiga, ada juga orang Kristen yang bermain-main anggaran di kantornya, di departemennya. Ya, kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu main uang? Ya Pak, gaji sebulan nggak cukup Pak. Lah, ya Pak, kalau kami tidak melakukan ini, bagaimana hidup kami? Lah, selama Bapak Ibu dan saya ada firman Tuhan, ya Bapak Ibu boleh cek di Alkitab, orang yang hidupnya ada firman Tuhan, apakah dibiarkan terlantar sama Tuhan? Tidak. Bangsa Israel di padang gurun, bangun pagi nggak kerja keras Bapak Ibu, baru nguap, roti mana? Plok. Ya, Tuhan bilang jangan ditimbun, jangan dimasukin plastik. Karena Tuhan melihat ada orang Batak Manado di generasi yang pertama. Jangan babungkus. Makanya roti mana kalau dibungkus Bapak Ibu, ditimbun busuk. Kata Tuhan, sekali makan, kenyang, seharian bergantunglah kepadaku. Coba lihat. Ya, Bapak Ibu bisa nggak ketika lagi nyaman-nyaman nih, diusik-usik kenyamanannya. Biasa pagi Indomie, nasi uduk, babi panggang, waduh, nasi goreng kambing, pagi-pagi udah nasi goreng kambing Bapak Ibu. Iya kan, siang Pizza Hut, sore bakpao, malam martabak, apalagi es teler, es campur, es Garut dan sebagainya. Tiba-tiba diproses Tuhan. Sehari hanya makan sekali. Siapa yang berteriak? Kedaginganmu Pak. Makanya waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, Bapak Ibu tahu Alkitab, baca Alkitab ya. Yesus dicobai iblis. Iblis kasih apa? Tawaran. Kalau engkau ikut aku akan memberikan ini, dunia, kerajaan, pemerintahan, apa yang mau kau mau? Mau pesta pora, perempuan, duit, akan kuberikan kepadamu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Iblis,
Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia harus ada firman Tuhan. Firman itu yang menerangi jalan hidup Bapak Ibu dan saya. Hati-hati ya, salah arah bisa maut loh. Ya, masuk lewat pintu besar, nggak ada hikmat, nggak ada firman. Wah, kayaknya pintu enak nih. Wah, pesta pora enak nih. Wah, hidup dalam kedagingan enak nih. Rupanya disitulah yang membawa kehancuran dalam hidup kita. Tapi kalau ada firman, Bapak Ibu, mau digoncangkan apapun, dasar hidupmu tetap kuat. Lagi ada firman, mau digoda, ya main anggaran di kantor, oh enggak. Ayo, gaji UMR enggak cukup, enggak. Saya tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Saya pegang integritas. Anak-anak muda, ya, yang apa? Ada yang, Pak, ada cewek naksir saya, Pak. Tapi bukan anak Tuhan. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jangan. Yang ada apa terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jadi Pak Pendeta jangan dijadiin pacar, jangan. Teman nggak apa-apa, tapi dijadikan teman hidup jangan. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Kalau ada firman pasti begitu. Tapi kalau hidupnya nggak ada firman, boleh juga nih. Yang penting cantik, yang penting kaya, agama nomor 2 bisa nanti dikomunikasikan. Oh, jangan. Ya. Ada seorang suami istri yang sampai hari ini stres, anaknya pacaran sama beda agama. Kalau saya lagi khotbah tentang beda agama, anaknya keluar. Ya, nongkrong di lobi sampai nggak masuk, sampai doa berkat nggak masuk. Kenapa? Tersinggung. Nggak apa-apa tersinggung. Firman itu pedang bermata 2, satu buat jemaat, satu buat pendeta. Firman itu mengoreksi setiap kehidupan kita. Yang mau dikoreksi, puji Tuhan. Yang enggak, ya sudah. Karena balik lagi Tuhan menghargai kehendak bebas. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau mau selamat ya berjuang. Tapi kalau mau binasa ya sudah. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tetapi doa saya biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup Bapak Ibu dan saya ada firman. Tidak hidup dalam kegelapan. Tapi ada firman. Kita hidup dalam terang. Dan kita bisa melihat masa depan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada haleluya Tiberias, amin. Ya. Akhir zaman banyak godaan Bapak Ibu. Ya, akhir banyak cobaan-cobaan. Jadilah firman menjadi kekuatan bagi kita. Isi setiap hari firman Tuhan masuk pikiran dan masuk hati kita. Perjanjian Lama mengatakan apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya apa? Hidupmu berhasil dan beruntung. Jadi baca firman harus siang dan malam. Ya, kan baca firman gampang ya. Maksudnya bisa diakal-akalin lah. Pak, kalau lagi nyetir mobil gimana mau baca Alkitab, Pak? Memang nggak bisa baca Alkitab. Menurut Pak Alek, kemanapun melangkah harus baca Alkitab. Sambil nyetir baca Alkitab. Oh, itu cepat pulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Ibu ya kan. Gampang solusinya. Kan mobil-mobil sekarang udah canggih. Bisa Bluetooth, denger aja YouTube. Taruh mau pendeta siapa, klik. Biarkan dia khotbah dengan firman-firmannya. Kita nyetir, masuk pikiran dan masuk hati. Simple. Saya walaupun jadi pendeta begini, Bapak Ibu saya juga butuh firman. Saya juga klik pendeta-pendeta di YouTube. Ya, saya juga klik pendeta-pendeta luar negeri. Walaupun bahasa Inggrisnya, IFC. Ini pendeta ngomong apa ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bahasa Inggrisnya terlalu cepat. Tapi nggak apa-apa, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan. Maksud dari pendeta ini apa? Perjalanan 2 jam menuju apa? Misalnya kadang-kadang dari Cibubur ke Jakarta, dari Cibubur ke Karawaci, ke Tangerang, ke Serpong. Setelah sampai di tempat tujuan, wah enak juga ya tadi dengar khotbahnya ya, mantap juga. Firmannya melekat sampai rumah kita buka lagi Alkitab kita pelajari lagi. Bukan karena saya pendeta loh, tetapi apa? Sebagai manusia, hidupku bukan dari roti saja, hidupku butuh firman. Ya, tadi nyampe di sini Bapak Ibu anak saya bilang, papi aku lapar. Anak kecil, ke dalam aku kasih roti, lapar secara fisik. Tadi saya lihat dia udah makan, udah kenyang. Makasih papi, saya bawa dia ke atas. Tujuannya apa? Dengar firman, supaya bukan hanya perutnya yang lapar. Saya tahu rohaninya lapar. Bukan hanya perutnya yang kenyang, tapi rohaninya juga harus kenyang. Doa saya bukan hanya jasmani Bapak Ibu yang kenyang. Mungkin pulang dari sini, lapo, Padang, Indomaret,
Tapi pastikan rohani Bapak Ibu dan saya juga kenyang. Kalau kenyang imanmu kuat. Kalau kenyang imanmu tangguh. Besok Senin ada goncangan di kantor, kuat. Ada goncangan ekonomi, kuat. Ada goncangan rumah tangga, kuat. Kenapa? Karena hari Minggu sudah kenyang dengar firman. Kalau iman kita kuat, apapun masalah, kita keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita mendapatkan kepastian? Mari kita menetapkan kebenaran Allah sebagai dasar hidup. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan kepastian? Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Silakan, Pak. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Tuhan yang menjadi pusat akan selalu mencukupkan dan memelihara hidup umatnya. Bapak Ibu, perjalanan Paulus ya di dalam penulisannya. Ingat ya, Paulus itu menulis 2/3 dari perjanjian baru. Itu yang tulis Paulus, termasuk kepada jemaat di Filipi. Ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, sebagai anak Tuhan jangan punya mental miskin. Ya, lagi sulit iya, lagi menghadapi tantangan iya, tetapi harus punya iman, kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Kita harus punya iman dulu Bapak Ibu, ya kan? Baru di situ iman kita membuka pintu sorga. Dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa bertransaksi dengan kerajaan sorga. Kenapa? Karena mata uang kerajaan sorga itu adalah iman. Ya, ketika masuk masa-masa sukar, masuk masa-masa sulit, apa yang harus kita lakukan? Bukan telepon Eda pinjam uang. Da, di mana Da? Di pajak Horas Da. Bisa kita ketemu, boleh pinjam duit Da. Kalau kita apa-apa telepon orang pinjam uang, bagaimana iman itu mau dilatih? Ya, imanmu nggak akan bertumbuh. Tetapi ketika Tuhan izinkan menghadapi masa sulit, sebenarnya itu sekolah bagi kita. Untuk apa? Mempraktekkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percaya nggak Tuhan akan memenuhi apa? Memenuhi segala keperluanmu. Menurut, bukan menurut orang dunia. Ya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Dengan kata lain, secara sederhana, Tuhan akan memberikan kekayaannya untuk mencukupi setiap kebutuhan hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau kita pinjam uang ke bank, pasti ada apa? Ada jaminan enggak? Ya, STNK kah? STTB, nggak mungkin lah STTB. BPKB. Ya, kalau kita pinjam ke Pegadaian, ya, apa persyaratannya? Apakah cincin kah? BPKB kah? Kunci mobil kah? Apa surat rumah kah? Baru mau pinjam berapa duit? 10 juta. Oh ini apa? Sertifikat rumah 10 juta keluar. Tapi kalau sama Tuhan nggak kayak begitu. Tuhan nggak minta sertifikat rumahmu Pak. Tuhan tidak minta BPKB mobilmu, SIM-mu, STNK-mu, SIM-mu, KTP-mu. Itu nggak diperlukan di sorga. Tetapi Tuhan di sorga melihat imanmu mau percaya atau tidak. Makanya Tuhan mengatakan apa? Kedatangan kedua. Adakah iman kujumpai di bumi? Kenapa Tuhan katakan itu? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dunia chaos Bapak Ibu. Dunia sulit, sukar dan sebagainya. Tuhan ingin cari mana yang masih yang tetap percaya. Kita harus percaya di masa sukar Tuhan tetap memberkati kebutuhan hidup kita. Amin. Menurut kekayaannya. Ini dia kata kuncinya. Orang kalau bantu kita 1-2 kali bisa, 3-4 mikir-mikir. Kan sudah ku bantu kau sekali 2 kali. Masa mau 3, ke-4, ke-5? Tak banyak uangku le. Kan sudah ku kirim 100.000. Masa kau minta lagi 200, 300? Ya, kau kira bapakmu ini orang kaya? Nggak bisa begitu le. Nah itu dia. Masuk lae maksudnya begitu. Tapi kalau sama Tuhan, mintalah maka akan kuberikan. Tuhan tidak akan pernah capek untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Tapi di masa kesukaran Tuhan akan melatih imanmu
untuk percaya. Semua diproses Tuhan, aku pun diproses Tuhan. Tidak ada yang mudah dalam proses Tuhan. Tapi berani percayalah, jangan ragu dan bimbang. Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Yuk yang terakhir kesimpulan. Pemain musik boleh siap-siap. Hidup menjadi pasti ketika Tuhan kita tempatkan di pusat. Sebab Dia yang meluruskan jalan dan mencukupkan kebutuhan kita. Jadikan Tuhan yang utama, jadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita. Dan kehidupan kita mendapat kepastian dari kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Bagi Tuhan Yesus kita kami percaya Engkau sanggup memberikan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami, menguatkan kami. Doa kami Roh Kudus, mampukan kami oleh kuat kuasa kasih-Mu agar kami semakin hari semakin tinggal dalam firman Tuhan, semakin bertumbuh berbuah bagi kerajaan sorga. Berkaitan terkasih Bapak Pendeta Alex Simanjuntak bersama keluarga, istri, anak-anak bersama tim, di mana melangkah Tuhan pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini sebelum kami terima perjamuan kudus, terima tubuh darah-Mu, kami akan berikan persembahan kami. Kami sungguh percaya
percaya saat kami beri, kami tidak akan kekurangan. Sebab Tuhan Yesus yang berjanji mencukupi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, yang diberkati sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Saya berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Bapak semua diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya iman di sore hari ini, dimanapun kita berada, kita terima kuasa mujizat dalam anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan roti dan anggur sudah dipersiapkan. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan kuasa setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Karena Alkitab mengatakan doa orang yang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Jadikan Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jangan khawatir akan hidupmu. Ketidakpastian bagi dunia, tapi kepastian bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia, dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, menghancurkan setan. Setiap tempat yang diurapi penuh kemuliaan. Setiap kami anak-anak Tuhan yang diurapi penuh kemuliaan. Kami diangkat naik sama Tuhan, melebihi teman sekutu-sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga untuk setiap pokok doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Gunadi Haryanto dengan Ibu Vera Siska. Berdoa untuk Rosemary. Besok pagi akan berangkat study tour ke Bali. Akan hari Kamis pulang ke Jakarta. Tuhan jaga Rosemary dalam perjalanan Jakarta Bali, Bali Jakarta. Tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus Rosemary dengan kuasa darah Yesus. Perintahkan malaikat sorgamu Tuhan untuk menjaga Rosemary. Ada malaikat sorga yang menjaganya. Berkati Pak Gunadi, berkati Ibu Vera dalam setiap pekerjaan usahanya. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Di mana melangkah dijaga malaikat. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan semua berkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, haleluya, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Selamat hari Minggu saudara dan shalom.